Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil din. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun yang akan kita kaji ini adalah masalah sunnah. Tentu Bapak Ibu sering mendengar dan tak asing lagi di telinga disebut dengan sunnah. Sunnah itu secara bahasa, kita belum masuk secara istilah nih. Secara bahasa artinya kebiasaan. Makanya dalam kamus Arab disebut sunnah sama dengan tradition. Kata bahasa kita tradisi. Ada bapak-bapak selesai makan merokok, selesai makan merokok, maka merokok itu sunnah. Bukan sunnah Nabi, sunnah bapak. Ada ibu-ibu kalau dia mau pergi bawa tas, tasnya di kiri, HP di kanan, kiri kanan sambil update status. Asal mau pergi, gitu. Asal mau pergi, nah itu namanya sunnah. Sunnah ibu, kebiasaan. Nampak dari jauh merah, sunnah apa tuh? Sunnah PLN, pakai baju merah. Jadi sunnah itu tradition. Makanya mereka menerjemahkan sunnah Nabi, tradition of Prophet Muhammad, peace be upon him. Kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap bangun pagi Nabi ke masjid, salat subuh. Setiap bangun pagi Nabi ke masjid, salat subuh. Setiap bangun pagi Nabi ke masjid, salat subuh. Maka salat subuh itu sunnah. Setiap hari Senin puasa, setiap hari Senin puasa, setiap hari Senin puasa. Maka hari Senin puasa itu sunnah. Nabi pakai baju putih, pakai sorban putih, maka memakai baju putih itu sunnah. Maka semua perbuatan Nabi itu sunnah. Yang jadi masalah, apakah semua perbuatan Nabi itu wajib? Nah, ini masalah. Di sini letak masalahnya. Ada orang yang menganggap semua perbuatan Nabi wajib. Kalau semua perbuatan Nabi wajib, Nabi pakai jubah, maka semua yang pakai celana masuk neraka. Karena lawan daripada wajib haram. Maka ulama fikih membagi sunnah itu. Kalau perintahnya kuat wajib, kalau tidak kuat sunnah. Kalau agak kuat tapi tak sampai ke wajib, sunnah muakkad. Wajib, sunnah, sunnah muakkad. Kalau dari bawah sunnah, sunnah muakkad, wajib. Kalau larangannya kuat haram, kalau larangannya tak kuat makruh. Kalau tidak disuruh, tidak dilarang, mubah. Itulah yang disebut dengan hukum fikih yang 5. Wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Yang jadi masalah ketika yang sunnah dinaikkan menjadi wajib, yang makruh dinaikkan jadi haram, maka sesaklah nafas jamaah. Karena yang sunnah wajib, yang makruh haram. Ada kelompok begini Pak Ustaz, ada apa namanya? Tak ingat saya tak apa namanya. Tapi yang jelas memang ada mewajibkan yang sunnah, mau haramkan yang makruh. Nah, kapan dia wajib, kapan dia sunnah? Kita tengok, lihat dalam contoh. Salat subuh
terus-menerus dan ada ancaman. Itu dia, dilaksanakan Nabi secara terus-menerus. Kalau ditinggalkan ada ancaman, maka perbuatan itu wajib. Contohnya sholat 5 waktu. Mana contohnya? Tidak pernah Nabi meninggalkan sholat 5 waktu walau sekali pun, tak pernah. Jadi kalau ada orang, kamu sudah sholat? Udah. Tadi tak ada ketemu di masjid. Saya duduk aja di kantor. Sholat apa namanya? Pegang keyboard, pejam mata, eling. Lah selesai. Nah ini sudah ada di Pekanbaru, namanya sholat eling. Dan pegawai suka ini karena tidak ribet, tak perlu wudu, tak perlu buka kaos kaki, tak perlu ke masjid, pegang keyboard, tutup. Dah sholat eling. Ustaz tahu dari mana? Pas kemarin saya diundang ke rumah salah seorang pegawai. Pak Ustaz, ada arisan di rumah saya, nanti Ustaz ceramah ya. Oke. Judulnya apa? Judulnya sholat. Loh, untuk apa bahas sholat? Orang kan sudah sholat. Di kantor saya sudah banyak yang enggak sholat Pak Ustaz, karena ada yang mengajarkan sholat cukup pejam mata, eling, dan yang ikut banyak. Mereka merasa inilah yang kami tunggu selama ini. Simple, sesuai zaman, tidak buang-buang waktu. Kenapa lama betul Ustaz datang? Kami sudah lama betul menunggu dalil ini. Ustaz Somad, sholat 5 waktu. Ustaz Mustafa Umar, Ustaz Mawar bin Muhammad Saleh, Ustaz Misran Agusman, yang diundang ke PLN ini semuanya mengajarkan sholat 5 waktu. Nanti kalau ada yang mau alamat sholat eling nanti saya kasih tahu. Maka orang meninggalkan sholat, kata Nabi, man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafar syihara, maka kafirlah dia secara nyata. Karena dilakukan Nabi terus menerus, tak pernah tinggal, dan Nabi mengancam orang yang meninggalkan itu kafir, maka sholat itu perbuatan Nabi sunnah, tapi hukumnya wajib. Lalu yang sunat mana? Iza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Kalau kamu masuk masjid, jangan duduk, salat sunat 2 rakaat. Maka itu tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Tapi Nabi laksanakan terus menerus, ya. Kenapa tidak wajib? Tak ada hukuman. Nabi tak pernah bilang siapa yang tak sholat tahiyat al-masjid masuk neraka. Tak ada. Tapi yang melaksanakannya baik, masuk masjid, tahiyat al-masjid. Sampai-sampai ketika Nabi sedang khutbah, masuk seorang laki-laki hari Jumat. Tiba-tiba dia duduk. Kata Nabi, qum, tegak, fashalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Itu dalil khatib boleh ngomong sama orang ini. Bangun, salat sunat 2 rakaat. Makanya bapak kalau terlambat tetap salat sunat 2 rakaat, tapi tahu diri. Kalau lambat jangan di tengah. Itu gila kita pikir. Ini udah terlambat, tegak pula di tengah. Allahu Akbar. Semua orang nengok. Tulis pula baju kaos di belakang. Emang masalah buat Allah. Saya mau menunjukkan, nah, yang wajib sudah nampak, yang sunat sudah nampak, lalu ada namanya sunat muakkad. Sunat, tapi dia muakkad, ditekankan Nabi, penekanannya lebih tinggi. Setiap hari raya kurban, tanggal 10 Zulhijjah, Nabi berkurban, dan Nabi amat sangat menganjurkan. Maka tidak sunat, tapi tak sampai wajib, namanya sunat muakkad. Muakkad artinya amat sangat ditekankan, tapi tak sampai ke tingkat wajib. Sunat muakkad wajib. Larangan haram. Haram, tak boleh. Mana itu yang tak boleh? Sampai diancam Nabi SAW, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, innamal khamru,
orang kalau mau pergi dagang, diambil itu anak panah, dimasukkan ke dalam tabung, digoncang. Anak panahnya 3, disimpan dalam Ka'bah. Kira-kira besok dagang apa enggak? Dagang, enggak dagang, enggak dagang. Pergilah ke sana. Tuan penjaga Ka'bah, ya, tolong ambilkan aslam. Aslam artinya anak panah, goncang. Dapat anak panah. Pergi, akan pergi. Kalau sekali goncang dapat anak panah, tidak, berarti jangan pergi. Kalau dapat anak panah, kosong. Anda belum beruntung, goncang sekali lagi. Maka ini semua kata Allah, rijsun haram min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibu, jauhi. Haram, tak ada tawar-menawar. Khamar haram, ini haram semua. Ada yang di bawah itu tidak sampai haram, makruh. Man akala thauman, siapa yang makan bawang putih, au basalan, atau bawang merah mentah, belum gosok gigi, datang ke masjid, fala yaqrabanna, jangan dekat-dekat tempat sholat kami, karena baunya itu mengganggu orang. Tapi Nabi tidak terlalu keras, maka itu tidak sampai haram, hanya makruh saja. Bau bawang busuk mengganggu orang, dia sudah khusyuk. Allah, datang kawan di sini, terganggulah khusyuk, hampir dipiksa. Maka itu makruh, tak sampai haram. Gara-gara itulah datang hukum makan jengkol, makan petai, makruh. Jadi orang yang baca hadis, kan di sini disebut bawang, mana ada petai sama jengkol di Makkah? Ini namanya qiyas. Qiyas itu analogi. Analogi itu apa Pak Ustaz? Menetapkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya dengan melihat titik persamaan. Yang ada dalam Quran itu cuma khamar. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru khamar. Khamar itu apa? Khamar itu adalah cairan anggur yang disimpan di dalam botol, disimpan selama 7 hari. Setelah itu terjadi proses fermentasi, dia pun berbuih, maka muncul satu zat di dalam yang disebut dengan alkohol. Bukan bahasa Arab, alkohol. Itulah dia makanya haram. Yang ada disebut dalam Quran itu kan cairan anggur, kamput, tua, sabu, rohimnon, mix-mix, kasper, pemakaian. Itu dari mana hukumnya? Itu hukum kias. Apa itu kias? Menetapkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya dengan melihat titik persamaan. Yang belum ada hukumnya kamput, yang sudah ada hukumnya khamar. Menetapkan yang belum ada hukumnya kepada yang sudah ada hukumnya dengan melihat titik persamaan. Apa titik persamaan antara kamput dan khamar? Menghilangkan akal. Kalau sudah diminum, akal hilang, fly, terbang, rata dunia ini semua. Senyum, tengok orang senyum, tengok oplek pun senyum. Tak lagi bisa bedakan mana kawan mana lawan, musuh-musuh di pantai bunuh hajar. Ini namanya melihat titik persamaannya. Maka semua yang menghilangkan kesadaran, maka disebut hukumnya sama, maka haramlah dia. Inilah dia, tidak disuruh, tidak dilarang, mubah. Apa itu yang dimuliakan Allah? Berapa pembagian sunnah menurut hukum? Inilah dia. Sunnah itu berapa? Dilihat dari bentuknya. Ada 3. Yang pertama qauliyah. Qaul, ucapan, statement. Nabi ngomong, ngobrol, bicara. Bicara Nabi itu disebut dengan sunnah. Sunnah qauliyah, ucapan Nabi. Mana contohnya?
Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Itu hebatnya kalau ceramah di PLN. Semua ngaku. Mana sudah banyak ustaz-ustaz yang LCMA datang kemari. Statement yang keluar dari mulut Nabi, apakah Nabi sedang khutbah, apakah Nabi sedang duduk, apakah Nabi ketika ditanya, Nabi ngomong, maka itu disebut dengan sunnah qauliyah, ucapan Nabi. Yang kedua, sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Mana contoh perbuatan Nabi? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ketika salat malam, yaqumu minal lail, dia salat di waktu malam, hatta tatafattar qadamahu, sampai bengkak kakinya. Itu bukan Nabi ngomong. Aisyah melihat dengan kepalanya, dengan mata kepalanya, melihat kaki Nabi bengkak, lalu dia cerita. Itu perbuatan, bukan Nabi ngomong, hai Aisyah, tengok kakiku bengkak nih. Yang Nabi ngomong namanya qauliyah. Yang Nabi melakukan, cara jalan Nabi, cara Nabi tawaf, cara Nabi mencium hajar aswad, cara Nabi sa'i. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana melihat aku salat. Disebut dengan sunnah fi'liyah, perbuatan. Yang ketiga disebut dengan takririyah. Takririyah, Nabi tidak ngomong, Nabi tidak melakukan perbuatan, sahabat yang melakukan perbuatan dan Nabi setuju dengan perbuatan itu, namanya takririyah. Mana contohnya? Nabi diundang dalam satu jamuan makan, banyak makanannya, lalu kemudian ketika Nabi akan mencubit daging yang mau dimakan itu, datang sahabat kasih tahu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu dhab, itu yang mau kamu makan itu binatang namanya dhab, tapi sudah dipotong. Dhab itu dhab, bentuknya mirip biawak. Biawak, bukan biniawak. Biawak, macam biawak persis, tapi beda dengan biawak kita. Biawak kita makannya bangkai, biawak ini herbivora, makanannya daun aja, tapi bentuknya serang, macam iguana Pak Ustaz. Di bawah iguana hitam besar. Di Mesir ada itu pasar dhab. Nanti Bapak kalau pergi ke Mesir, saya bawakan tempat jual dhab. Dhab ini nyawanya tahan, kalau dipotong maghrib subuh baru mati. Ustaz tahu dari mana? Banyak orang yang suka beli ini, nanti dipotong, disop, masuk dalam tubuh. Setelah sekian jam keluar minyak, minyaknya itu ditampung untuk obat kuat. Tapi saya tak boleh pakai. Demi Allah. Nah, inilah dia. Nah, ketika Nabi akan mencubit daging itu, sahabat kasih tahu itu loh, Nabi tak jadi makan. Nabi tidak makan. Tapi sahabat-sahabat yang ada di situ mereka makan. Yummy, kata mereka. Dan Nabi diam. Seandainya Nabi ngomong, makanlah dhab, maka namanya qauliyah. Seandainya Nabi makan, maka namanya fi'liyah. Nabi tidak ngomong dan Nabi tidak makan, tapi Nabi diam saja. Diamnya Nabi melihat perbuatan sahabat itu namanya takririyah. Artinya diamnya Nabi itu mengandung persetujuan bahwa boleh hukumnya makan dhab. Kenapa Nabi tak makan? Nabi tidak makan karena dia tidak biasa memakan dhab itu. Saya pun banyak orang bilang halal, tapi pas saya tengok geli saja, macam katak, seram, macam taklah, masih banyak. Kalau disuruh pilih daging sop dhab atau ikan teri aja lah. Inilah dia sunnah. Ada tak perbuatan Nabi itu yang haram kalau kita lakukan? Ada. Kalau perbuatan ini kita lakukan, haram hukumnya. Mana? Nikah lebih dari 4. Dulu acara di RCTI, seorang laki-laki sebelah 5
Ini siapa Pak? Istri saya semua. Loh kok banyak sekali? Saya ikut Nabi Muhammad. Ini orang jahil bin bahlul bin goblok. Orang Islam hanya boleh nikah 4. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah perempuan yang baik-baik. Masna 2, wa sulasa 3, wa ruba' 4. Tapi ayat itu masih koma. Lanjutkan. Fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kamu tak sanggup berlaku adil, fawahidah, only one. Satu saja. Makanya ibu hafal ayat ini. Ibu penting hafal ayat ini. Saya khawatir nanti malam bapak tahajud dipakainya ayat itu. Wallallin amin. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Allahu akbar. Setelah salam ibu wajib nanya, maksud belum? Nah, ini khususiyah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dibenarkan pada umatnya. Lalu kawan-kawan kita yang hobi kajian Islam di internet diejek orang. Nabi kalian tukang kawin, Nabi kalian gatal, bininya 9. Dia terpojok, telinganya merah, mau balas tak tahu dalil, akhirnya dibantingnya HP-nya, rusak. Kalau tak punya bahan yang siap, jangan berkelahi di internet. Nanti tak bisa membalas lawan, pulang ke rumah marah sama istri. Abang marah kenapa? Itulah panas sekali hatiku tadi, tak bisa membalas. Akhirnya kau juga yang kenakan. Maafkan aku ini. Jadi kalau dibilang orang Nabi kalian tukang kawin, memangnya Nabi kami istrinya berapa? 9. Kalian ada tak membahas tentang Daud dalam kitab Perjanjian Lama? Tentang Daud ada. Kami bahas tentang Daud dalam Old Testament. Old Testament Perjanjian Lama, New Testament Perjanjian Baru. Old dan New Testament digabung menjadi satu, disebut dengan The Holy Gospel. Ada tak menyebut tentang Daud? Ada. King David. Bagaimana disebut Daud di dalam? Daud itu istrinya 100. Nabi kami 9 kalian ributkan. Daud 100 ada dalam kitab suci kalian. Daud punya anak namanya Sulaiman, dipanggil dengan King Solomon. Daud punya istri 100, anaknya Sulaiman punya istri 1000. Kalau 1000 itu kalian diam, kenapa yang 9 kalian ributkan? Berarti kalian tak suka. Kenapa kalian pilih-pilih? Kalian ributkan yang 9, padahal 9 dibanding 1000 tak sampai sekutil mukminnya. Kecil. Kenapa kalian permasalahkan itu? Nah, jadi Nabi Sulaiman itu dalam kitab mereka sampai dia bilang 1000. Andai dia sekarang ikut pemilihan caleg, istrinya aja nyoblos duduk. Nah, jadi ini hukum khususnya umat Muhammad hanya boleh 4. Itu pun bersyarat orang yang tidak adil nanti di akhirat dibangkitkan dalam keadaan tulang belakangnya miring sebelah. Nanti kalau ibu nengok di padang mahsyar ada nampak miring, enggak adil dulu ya. Nih, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Mana contoh lain yang perbuatan Nabi tapi kita tak boleh, tak bisa ikut? Mana dia? Meninggallah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dikuburkan di dalam kamarnya, digali tempat tidur di kasurnya, digali di bawah, dimakamkan dia di dalam. Karena dia pernah berpesan, hadis riwayat Abu Bakar Siddiq, kami para nabi, di mana kami tinggal, kuburkan di dalam. Maka dia dikuburkan di kamar. Ini hadis nggak bisa bapak amalkan. Jangan sampai bapak tulis, aku mengikut wasiat Nabi. Nanti kalau mati, tolong kuburkan di bawah kasur kita. Nanti kalau bapak dikubur di bawah kasur, terus istrinya mau tidur di mana? Dijual rumah hanya 50 juta, ada makam 1 di kamar. Siapa yang mau beli? Oleh sebab itu, maka sunnah ini ada pembagian-pembagiannya. Di mana
sunnah ini Pak Ustaz. Karena kami mau belajar di mana? Datanglah seorang ulama besar namanya Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Muhammad anak Ismail, anak Ibrahim, anak Mughirah, anak Bardizbah Al-Bukhari. Al-Bukhari artinya orang Bukhara. Kalau orang Mesir Al-Misri, orang Madinah Al-Madani, orang Irak Al-Iraqi, orang Yaman Al-Yamani, orang Kampar Al-Kampari. Selalu kita baca itu Al-Kampari, Al-Basri, orang Basrah, Basrah Irak, bukan Basrah Kuansi. Hanya ada namanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Maka dia namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, orang Bukhara. Bukhara itu di mana sekarang Pak Ustaz? Uzbekistan. Orang Uzbekistan. Lalu kemudian dia pergi ke Makkah, haji, umrah. Habis dari Makkah dia pergi ke Madinah. Dari Madinah dia pergi ke Mesir, Afrika Utara. Dari Mesir dia pergi ke negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang 4 negara: Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina. Habis itu dia pergi ke Persia. Habis itu pergi ke Irak. Habis itu dia pulang lagi ke Bukhara. Berjalan selama 16 tahun keliling. Dia saring, dia saring, dia saring, dia saring. Dapatlah hadis. Dia tulis dalam kitab yang disebut dengan Sahih Al-Bukhari. Kamu baca hadis dari mana? Sahih Al-Bukhari. Kamu baca hadis dari mana? Sahih Al-Bukhari. Itulah dia. Berapa jumlahnya? 7.275 hadis. Di mana saya mau beli Pak Ustaz? Di toko buku. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Banyak sekali, 7.275. Sudah ada ringkasannya 2.000. Pokoknya tak bisa ngelak. Apa saja alasan, ada jawabannya. Terlalu banyak, ada ringkasannya. Gak bisa bahasa Arab, ada terjemahnya. Saya kalau baca ngantuk, itu tak ada jawabannya. Nah, inilah dia. Loh, kok bisa Imam Bukhari ini nyusun? Apakah sebelum Imam Bukhari tidak ada mereka yang menyusun sunnah itu? Ada. Sahabat Nabi sudah ada yang menyusun. Ada. Siapa namanya? Abdullah bin Amr bin As. Dia setiap Nabi ngomong, dia tulis. Setiap ngomong, dia tulis. Akhirnya orang Quraisy ngejek dia. Abdullah bin Amr nulis. Semua yang diomongin Nabi nulis. Memangnya Nabi itu ngomong apa? Datang Abdullah bin Amr lapor ke Nabi. Ya Rasulullah, ya, setiap aku menulis apa yang kau katakan, orang Quraisy ngejek. Bagaimana dia Rasulullah? Kata Nabi SAW, "Uktub, tulis, fa innahu la yakhruju minhu illa haq." Sesungguhnya semua yang keluar dari mulutku ini adalah hak, wahyu dari Allah. Tulis. Itu dalil bahwa hadis sudah ditulis sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah ngaku, orang yang paling banyak hafal hadis aku, tapi ada yang lebih hafal daripada aku. Siapa? Abdullah bin Amr bin As. Li'annahu katab, karena dia menulis, walam aktub, sedangkan aku tidak menulis. Itu dalil zaman Nabi hadis sudah ditulis. Hanya saja ditulis dalam bentuk berbab sistematis, dilakukan oleh Imam Al-Bukhari, meninggal tahun 256 Hijrah. Problem, Nabi Muhammad itu meninggalnya kapan? Tahun 11 tahun di Madinah, meninggal hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 11. Imam Bukhari nulis hadisnya kapan? 256. Tahun 11 meninggal, baru ditulis 256. Kalau begitu hampir 2 abad setengah. Dari mana Imam Bukhari bisa ketemu dengan Nabi Muhammad? Imam Bukhari bisa ketemu Nabi Muhammad? Mana mungkin? Gimana ceritanya? Imam Bukhari mengambil hadis dari
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silsilah dari Abu Hurairah nyampai ke Nabi itu disebut dengan sanad. Itulah yang tidak ada dalam agama lain. Tak ada. Ini apa namanya? Matius. Matius ketemu dengan Yesus. Ini apa namanya? Markus. Markus ketemu dengan Yesus. Tidak. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, kelima-lima ini tidak pernah ketemu dengan Yesus. Lalu kenapa mereka bisa tulis? Saya nggak tahu. Tanya sama si Manungkali. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dengan mengkaji sunnah itu, kita semakin yakin bahwa perbuatan kita itu bukan ngawur, bukan ngayal, tapi asli dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Pak Ustaz, saya bingung, kalau memang ini dari Nabi, kok bisa banyak versi? Ada yang sholat itu sedikit saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang angkatnya sampai ke telinga. Allahu Akbar. Dua-duanya memang pernah dilakukan Nabi. Loh, kok Nabi begitu? Ya, Nabi kan sholatnya bukan sekali. Kalau Nabi sholatnya sekali syukur hidup, berarti ada yang bohong. Kalau tidak, yang begini bohong, yang ini bohong. Tapi Nabi sholat terus. Sebelum hijrah Nabi sudah sholat. Di Madinah Nabi sholat 10 tahun. Maka Nabi pernah ngangkat sebahu, dan Nabi pernah ngangkat setelinga. Maka tak perlu dipermasalahkan. Bapak itu sholat ngangkatnya Allahu Akbar, sah. Bapak itu sholatnya Allahu Akbar, sah. Yang gak masalah, ya tidak ada masalah. Jangan mempermasalahkan yang tak masalah. Ketika kita mempermasalahkan yang tak masalah sehingga menjadi masalah, disitulah letak masalah. Lalu yang jadi masalah kemana? Yang jadi masalah itu adalah orang yang tidak sholat. Itu yang jadi masalah. Jadi hadis itu banyak versi, maka kita tak perlu masalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang ini Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Yang ini Allahu Akbar kabira, yang ini Allahumma ba'id, yang di tengah ini preman baru tobat. Bagus, tak usah sholat lagi. Padahal iftitah itu banyak versi. Mau baca Allahu Akbar kabira, boleh. Wajah wajhiyal ladzi fatara samawati, ada. Selama ada dalilnya, jangan dipermasalahkan. Itu semua sunnah. Tadi saya masuk ambil wudu, saya tengok ada yang ambil keran. Buka keran. Sementara yang satu lagi ada muhalaf bermasuk Islam. Ini kacau sekali. Ambilnya timba, siramnya sih. Maka ini Nabi pernah melakukan beberapa versi. Nabi itu pakai sorban. Oh, Nabi pakai sorban. Pernah Nabi ambil air, lalu kemudian dia usapkan kebalik tanpa membuka sorban. Kena rambutnya sedikit saja. Ini sorbannya di telinganya kena sedikit rambutnya. Itu yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama, kena sedikit saja sah. Tapi ada versi dua, Nabi membasahkan tangannya, kemudian tangan yang basah itu dia masukkan ke balik sorbannya, walam yaqut imamatahu, dan sorbannya tidak dia buka, dia masukkan ke dalam. Ini yang diambil oleh Imam Abu Hanifah, yang disebut dengan Imam Hanafi. Kata dia 1/4 kepala mesti basah, karena kepala itu dibagi 4, 1, 2, 3, 4, maka basahkan 1/4 basah. Sedangkan mazhab Maliki dia pakai hadis yang semua mesti basah. Basahkan tangan, Nabi membuka sorbannya, lalu dibasahkannya semua. Ke depan, nyambung ke telinga. Yang sedikit sah, yang 1/4 sah, yang semuanya sah. Lalu yang masalah mana? Yang gak sholat. Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan orang berkonflik, berikhtilaf, solusinya adalah mengkaji fikih perbandingan mazhab. Mazhab bukan agama, mazhab itu ulama. Lahirlah imam namanya Abu Hanifah.
meninggal di Kufah, meninggal tahun 150 Hijrah, paling tua Hanafi. Yang kedua namanya Imam Malik bin Anas, kita lebih sering mengenal namanya Imam Maliki, meninggal tahun 179, makamnya di Baqi. Bapak Ibu nanti kalau ke Baqi itu ada makam Imam Maliki di dalam. Lahir yang ketiga Imam Syafi'i, namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir di Gaza. Gaza itu di Gaza sekarang di Palestina. Kemudian pindah ke Makkah, meninggal di Mesir. Saya ziarah ke makamnya di Mesir, meninggal tahun 204 Hijrah. Kemudian yang terakhir Imam Ahmad bin Hanbal, dikenal dengan nama Imam Hanbali, meninggal di Baghdad tahun 241. Maka ada yang dikenal dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah 4 mazhab. Mana 4 mazhab? Ulama mengambil sunnah, mengambil hadis, mengambil Quran, mengambil ijma', mengambil qiyas, menetapkan suatu hukum. Tapi jangan katakan mereka dulu berkelahi, bertengkar gara-gara itu. Tidak. Yang bertengkar hanya orang yang tidak memahami dengan baik. Maka orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, maka amalkanlah itu. Bahwa ada perbedaan, gesekan-gesekan sedikit, itu biasa. Tapi jangan sampai membuat kita kafir, pelaku bid'ah, masuk neraka. Enak betul memasukkan orang ke neraka. Emang neraka punya bapak ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perbedaan nih Pak Ustaz antar mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi. Ada. Di antara yang paling banyak perbedaan itu sampai ke negeri kita mana? Tentang kunut subuh. Yang paling tua Hanafi, paling kecil Hambali. Hanafi dengan Hambali tidak pakai kunut subuh. Mudah ingat, Hanafi, Hambali. Oh, jadi 8 meter. Adapun Maliki dengan Syafi'i pakai kunut subuh. Mudah ingatnya, Hanafi, Hambali tidak kunut. Maliki dengan Syafi'i berkunut. Ini gimana nih Pak Ustaz? Saya pilih mana? Baca dalil-dalilnya. Saya sudah sebutkan dalilnya. Pilihlah dalam masalah beramal, pilihlah. Ustaz pilih yang mana? Saya pilih Syafi'i. Makanya tadi subuh dekat rumah saya jadi imam. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alayk, wa innahu la yudhillu man walayt wa la yu'izzu man adayt, tabarakta rabbana wa ta'ala, falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu Akbar. Kalau Ustaz jadi imam, Ustaz baca kunut. Ya, kalau Ustaz jadi makmum, yang paling enak jadi makmum, ikut aja imam. Idza qanata, kalau imam mau baca kunut, maka berkunutlah engkau. Wa illa fala. Kalau imammu tidak baca kunut, jangan buat kunut sendirian di belakang. Maka kalau saya sholat di Masjid Muhammadiyah, saya tahu saudara-saudara saya dari kalangan Muhammadiyah pakai majelis tarjih. Mereka mentarjihkan pendapat Hambali. Mereka tidak kunut subuh. Kebetulan saya sholat di situ, ya saya ikut aja. Imam penanggung jawab. Tapi kalau saya jadi imam, saya baca kunut subuh, tidak perlu dipermasalahkan. Datang seorang menjumpai Imam Hambali. Hai Imam Hambali, ya saya ikut kamu. Saya kalau subuh tidak pakai kunut, ikut engkau wahai Tuan Imam Hambali. Oke. Bagaimana kalau saya sholat subuh, imamnya bermazhab Syafi'i, dia berkunut, sedangkan saya tidak meyakini kunut, tapi imam saya berkunut. Di mana sikap saya? Kata Imam Hambali, jika engkau mengikut aku tidak berkunut, tapi imammu saat sholat subuh itu membaca kunut, maka angkatlah tanganmu dan ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin. Nassa alaihi Ahmad. Begitu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Sekarang banyak orang tak mau ikut imam. Imamnya baca kunut. Allahumma hdina fi man hadait, enggak mau. Wa afina fi man afait, kamu aja. Bisa begitu. Ju'ilal
imam itu diangkat untuk diikuti. Kita sekarang berhadapan dengan dua kelompok ekstrim. Yang satu menceramahkan, jika tidak pakai kunut subuh, jangan sholat di situ, sholatnya batal. Ini melampau keterlaluan. Yang satu pula, kalau imam membaca kunut subuh, kamu jangan ikut. Akhirnya umat ini bingung. Lalu kemudian yang ini mengatakan wajib, yang ini mengatakan akhirnya saya pilih nggak sholat aja lah. Bingung saya menengok ini. Oleh sebab itu kita sebagai yang paham tentang ini, maka tinggal ikut saja. Kebetulan masjid di rumah bapak pakai kunut subuh, ikut. Kebetulan dekat rumah bapak dia tidak baca kunut subuh, dia tidak usah baca kunut di belakang. Ini menjadi duri dalam daging bagi orang yang tak paham. Tapi ulama setingkat Haji Abdul Malik Karim Amrullah Buya Hamka, dia itu orang paling berlapang dada menerima perbedaan. Ormasnya Muhammadiyah, tapi waktu dia diundang ke kampung kota bernama Jember, dia tahu di Jember ini banyak orang NU, mereka menyuruh dia jadi imam sholat subuh. Buya, imam. Dia pun jadi imam. Ketika rakaat kedua bangkit, dia baca, Allahumma hdina fi man hadait, amin. Selesai sholat orang nanya, oh, Buya kau baca doa dulu? Emangnya salah? Buya Hamka berlapang dada menerima perbedaan. Tapi di masjid dia tidak baca. Loh, komen Islam dia menjaga makmumnya banyak bermazhab Syafi'i, maka dia baca doa dulu. Syekh Abdul Rahman Sudais, Imam Masjidil Haram. Selama kita umrah kemarin, selama kita haji, Abdul Rahman Sudais tidak pernah baca bismillah jahat, bismillahnya sir. Tapi ketika dia datang ke Masjid Istiqlal Jakarta, banyak makmum yang penasaran. Imamnya siapa? Sudais. Syekh Abdul Rahman Sudais. Ayo kita dengar bismillahnya sir apa jahat. Banyak juga yang niatnya waktu itu mau dengar sir apa jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Sir kan jahat. Jahat ya. Kenapa dia jahat kan? Dia tahu ini Republik Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Moro, Filipina, Patani, Thailand Selatan. Ini mayoritas Syafi'i, mazhab Syafi'i. Bismillahnya jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Syafi'i. Kalau Hambali, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kalau Maliki, Maroko, Tunisia, Aljazair. Saya 2 tahun tinggal di Maroko, mereka tak ada baca bismillah, langsung aja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Maka membaca bismillah 3 versi. Hanafi, Hambali, sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syafi'i, bismillah jahat. Maliki tidak baca bismillah sama sekali. Hanya 3 mazhab. Ada dekat rumah saya Pak Ustaz, nggak baca Fatihah sama sekali. Udah lain itu. Masalah apa namanya itu? Jadi itulah perlunya ngaji perbandingan ini. Kenapa? Karena dengan begitu kita bisa berlapang dada. Yang perlu dimusuhi itu adalah kebodohan, kristenisasi, LGBT, itu musuh. Kristenisasi, Yahudi, acara-acara TV yang tidak sesuai dengan anak-anak kita, itu jangan sampai habis energi kita hanya mempermasalahkan yang tidak masalah, sikut-menyikut di dalam kelompok-kelompok Islam, akhirnya rusak hati kita. Ini tak pernah bosan Ustaz Abdul Somad sampaikan selama hayat di kandung badan. Karena kalau sudah hati rusak, maka kita pun tak khusyuk. Mau sholat di belakang dia, Allah, malas sekali khusyuk. Masalah hati harus dibersihkan. Mari berlapang dada menerima perbedaan. Apa kata Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna, pendiri Al-Ikhwan Al-Muslimun yang ditembak mati syahid di Mesir. Dia masuk ke masjid, 2 orang senang kelahi tentang masalah sholat tarawih. Yang satu mengatakan sholat tarawih mesti 23 rakaat,
Yang satu mengatakan sholat tarawih mesti 11 rakaat, 11 23, 11 23, cakap kasar di masjid. Masuk Imam Syahid Hasan Al-Banna, senyum. Hasan Al-Banna orangnya sangat simpati. Kalau ngobrol dengan dia, kata orang-orang dulu yang pernah bercerita, begitulah lembut hatinya. Dia tanya, nama kamu siapa? Dia akan tanya. Maka ketika itu dia tanya, hai saudara, ya kalian kelahi masalah apa? Sholat tarawih. Hukum sholat tarawih itu apa? Sunnah. Kelahi dalam masjid apa? Haram. Tengok, ya tidak perlu ceramah. Janganlah kamu berkelahi dalam masjid. Usikum wa nafsi bitaqwa. Ya orangnya cerdas. Kelahi masalah apa nih? Masalah tarawih. Apa? 11 sama 23. Hukum sholat tarawih apa? Sunnah. Menjaga hukum Islamnya wajib. Berkelahi dalam masjid haram. Kelahi gara-gara yang sunnah. Ya juga ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini mesti disikapi dengan na'mal fi mattafaqna, mari beramal pada yang kita sepakati, wa na'tazir fi makhtalafna, mari berlapang dada pada perbedaan. Apalagi sekarang zaman fitnah banyak. Dulu orang baru boleh bicara kalau sudah mendapat ijazah dari guru. Sekarang enak saja bicara di YouTube, bicara di TV. Fitnah kalau orang tak pahami dengan baik, pusing kepala saya ini Pak Ustaz. Dulu sebelum ngaji saya tak sepusing ini Pak Ustaz. Setelah ngaji ini pusing kepala saya. Jadi kesimpulannya saya berhentilah ngaji. Jangan sampai. Itulah yang dapat saya sampaikan petang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.